Udah ya. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, di sini kita bakal membahas tentang sejarah perkembangan komputer. Perkenalkan, saya Aisyah Kalista Adi sebagai moderator dan kedua teman saya sebagai narasumber. Saya Alivia Nuraisyah. Saya Alicia Nunida. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan yang akan kita bahas, apa sih kesibukan kalian selain belajar di sekolah ya tentunya? Dari Aisyah dulu. Kalau aku sibuk ngerjain tugas sih, apalagi itu tugas kelompok banyak banget. Apalagi selama kemarin PJJ ya. Kalau Alicia? Selain belajar di sekolah, kalau di rumah ya sibuk scroll TikTok, tapi diimbangi dengan membantu orang tua. Iya. Jadi kalian mengerjakan tugas itu sendiri menggunakan HP, laptop, komputer gitu-gitu ya? Iya. Betul. Dan paling banyak menggunakan Komputer. komputer. Karena untuk mengedit di Word, Excel, PowerPoint. Oh, nah kalian tahu nggak sih pengertian komputer sendiri itu apa? Dimulai dari Alicia dulu deh. Oke, pengertian komputer itu. Komputer itu kan pada dasarnya adalah seperangkat benda yang digunakan sebagai alat bantu untuk menyelesaikan berbagai pekerjaan kan. Ya. Komputer dalam bahasa Yunani disebut dengan komputer yang artinya menghitung, yaitu melakukan proses perhitungan aritmatika. Kalau Aisyah, dari Aisyah? Kalau menurut aku, komputer itu peralatan elektronik yang berfungsi untuk memasukkan data, terus mengolahnya menjadi informasi dalam bentuk teks, gambar, suara, maupun video. Oh, jadi kalian sangat terbantu ya dengan adanya komputer di sekarang ini. Ya, benar Oh banget. ya. Kalau kalian tahu nggak sih kayak penemu komputer itu siapa dan kapan gitu, tahu nggak? Dari Aisyah dulu sekarang. Nah, jadi penemu komputer itu Charles Babbage, itu dia seorang matematikawan asal Inggris. Dia juga dikenal sebagai bapaknya komputer karena telah mengemukakan ide tentang komputer yang mampu diprogram. Kalau dari Alicia? Menurut materi yang udah saya pelajari ya sama kayak jawabannya Alivia Nuraisyah. Oh iya. Terus aku tanya apa le? Sejarahnya 3 menit. Sejarah. Nah, kalau sejarah perkembangan komputer itu pasti kan panjang dan banyak sekali ya. Benar banget. Coba dong tolong jelasin sejarah perkembangan komputer pakai bahasa kalian saja. Dimulai dari saya? Iya. Oke. Kita santai aja, jadi ketawa-tawa nggak apa-apa. Nggak apa-apa, beneran Nggak apa, kok. beneran. Nggak apa-apa. Nanti kita ditonton ya. Oke, yang pertama nih, itu abacus hingga kalkulator. Sebelum tahun 1940, komputer hanya berfungsi sebagai alat hitung. Pertama, sekitar 5.000 tahun yang lalu dibuat abacus yang berasal dari Mesir. Kemudian dibawa ke Cina dan dikenal dengan nama Cipoa atau Sempoa atau Swipoa. Kemudian muncul kalkulator roda numerik 1 pada 1642 yang ditemukan Blaise Pascal saat berusia 18 tahun. Bentuknya yaitu memiliki 8 roda bergerigi yang bisa menjumlahkan angka sampai 8 digit. Kemudian 1964 seseorang matematikawan dan filsuf Jerman Gottfried Wilhelm von Leibniz tahun 1646 sampai 1716 masih menggunakan roda gerigi milik Pascal. Dia juga memperbaiki mesin hingga dapat mengalihkan angka. Terus Charles Xavier Thomas de Colmar lalu menemukan mesin yang dapat melakukan 4 fungsi aritmatik dasar, yaitu kalkulator mekanik atau aritmometer. Alat ini masih digunakan hingga masa Perang Dunia I. Coba dilanjut, Mbak Aisyah. Selanjutnya itu komputer generasi pertama. Terjadinya Perang Dunia Kedua mendorong terciptanya komputer generasi pertama. Era ini terjadi kisaran tahun 1942 hingga 1959. Awalnya Jerman membuat komputer
Z-3 untuk mendesain pesawat terbang dan peluru kendali. Sementara Inggris berhasil menyelesaikan Colossus yang fungsinya memecahkan kode rahasia yang digunakan Jerman dalam Perang Dunia Kedua. Seorang insinyur Harvard, Howard H. Aiken, yang bekerja sama dengan IBM juga memproduksi kalkulator elektronik untuk US Navy. Ukuran kalkulator mencapai setengah lapangan bola kaki dan memiliki rentang kabel sepanjang 500 mil. Fungsinya untuk menghitung aritmatika yang lebih kompleks. Nah, di sisi lain muncul juga Electronic Numerical Integrator and Computer yang dibuat oleh pemerintah Amerika Serikat yang bekerja sama dengan University of Pennsylvania. Kemudian komputer ini menjadi mesin yang sangat besar dengan 18.000 tabung vakum, 70.000 resistor, dan 5 juta titik solder. John Neumann bersama tim University of Pennsylvania mendesain Electronic Discrete Variable Automatic Computer pada tahun 1945. Nah, kemudian pada tahun 1951, UNIVAC yang dibuat oleh Remington Hand menjadi komputer komersial pertama yang memanfaatkan model Neumann tersebut. Oh, jadi itu sejarah singkat komputer ya. Ya. Aku tanya awal lagi ya. Boleh saya lanjut dulu sejarahnya? Masih ada 5 tahapan. Nggak apa-apa, ketawa semuanya. Ini nggak mau kukat, nanti nggak usah dikat, no cut, no edit. Pure. Dah. Oke, Ayo. stop. Oh, jadi belum selesai ya? Lanjut, boleh Iya. dilanjut? Boleh? Boleh. Iya, boleh. Nggak apa-apa, ketawa aja, lepasin semua. Untung nggak bersalah. Udah. Oke, terus yang ketiga, komputer generasi kedua. Jadi pada tahun 1960-an itu, komputer generasi kedua ini mulai berkembang dengan penggunaan transistor untuk menggantikan tube vakum sehingga ukurannya lebih kecil dibandingkan generasi pertama. Komputer generasi kedua juga sudah menggunakan memori inti magnetik yang berfungsi menyimpan data sehingga lebih cepat ketika memproses data. Beberapa contoh komputer generasi kedua yaitu Stretch, LARC, DIC, PDP, Min 8, IBM. Ya. Gak apa ya? Iya, santai. Santai. Maaf, pengucapannya desa banget. No problem. IBM 1401, IBM 7090, dan IBM 7094. Komputer generasi kedua ini sudah banyak digunakan di berbagai perusahaan, terutama untuk kepentingan bisnis. Gimana, mau apa lagi nih? Yang keempat, lanjut. Yakin? Yakin. Oke, Boleh. ayo Alifia Nuraisya. Komputer generasi ketiga ya sekarang ya. Iya. Pada generasi ketiga, di kisaran tahun 1965 sampai 1971, komputer sudah semakin baik dalam hal hardware maupun software. Seiring dengan penemuan integrated circuit dalam komponen komputer, perangkat komputer menjadi semakin kecil tanpa mengurangi kemampuannya, dan bahkan semakin meningkat. IC ini ditemukan oleh Jack Kilby, seorang insinyur di Texas Instruments tahun 1958. Pada era ini, perkembangan komputer dapat maju dengan pesat dibandingkan dengan generasi-generasi sebelumnya. Ada lagi? Masih ada 2 lagi. Ya, silahkan dilanjut. Langsung aja ya. Yang kelima, komputer generasi keempat. Komputer generasi keempat muncul kisaran waktu 1980-an. Pada masa ini, komputer semakin maju dalam segi kecepatan, penyimpanan, hardware, maupun software. Komputer pun semakin banyak dipasarkan, termasuk pula komponen-komponennya. Kemajuan antara lain menyatukan berbagai IC menjadi komponen VLSI atau Very Large Scale IC. Produk komputer saat itu antara lain Intel Pentium 1, Celeron, Pentium 2, Core i3, i5, i7, Ivy Bridge buatan Intel, dan ada juga AMD K6 Athlon.
Beberapa software yang banyak digunakan ialah Word dan spreadsheet. Komputer pun muncul dalam bentuk video game seperti Atari 2600. Nah, sekarang yang terakhir nih ada komputer generasi kelima. Komputer generasi kelima mengalami sejumlah perkembangan pesat hingga sekarang ini. Dari segi bentuk sudah semakin kecil dan praktis. Dari segi software, komputer sekarang sudah dapat digunakan sesuai keinginan manusia. Bentuknya pun sudah bermacam-macam hingga sangat kecil seperti smartphone dan jam tangan. Perkembangan pun terus dilakukan dan entah seperti apa nanti komputer generasi ke-6. Oh, berarti sejarah yang kalian bacakan atau kalian presentasikan itu komputer berapa generasi? Ada 5 generasi. Nah, ciri-ciri dari generasi ke generasinya itu apa sih? Oke, dimulai dari saya. Oke, yang pertama komputer generasi pertama. Ciri-cirinya yaitu sirkuitnya masih menggunakan tabung hampa atau vacuum tube. Simpanan luar menggunakan magnetic tape dan magnetic disk. Yang ketiga, ukuran komputer sangat besar, memerlukan ruangan yang luas. Yang keempat, mesin cepat panas sehingga diperlukan pendingin. Yang kelima, prosesnya kurang cepat. Dan keenam, simpanannya kecil. Nah, sekarang ciri-ciri komputer generasi kedua nih. Yang pertama, ada kapasitas memori utama sudah cukup besar dengan pengembangan magnetic core storage. Ukuran komputer lebih kecil dibandingkan generasi pertama. Selanjutnya, proses operasi sudah lebih cepat. Dan yang terakhir, membutuhkan daya listrik lebih sedikit. Lanjut aja ya biar cepat. Yang ketiga itu komputer generasi ketiga. Peningkatan kemampuan software lebih cepat dan lebih akurat. Terus kapasitas memori komputer semakin besar. Penggunaan daya listrik yang lebih hemat. Harga semakin murah karena komponen diproduksi massal dan kemampuan komunikasi data antar komputer. Sekarang ciri-ciri komputer generasi keempat. Yang pertama sudah menggunakan large scale integration atau LSI atau bipolar large scale integration, yaitu ribuan IC yang dipadatkan menjadi sebuah chip. Dan yang kedua, pengembangan komputer mikro dengan menggunakan mikroprosesor dan semikonduktor yang berbentuk chip untuk memori komputer. Terus yang terakhir, komputer generasi kelima dapat menerjemahkan bahasa manusia. Manusia dapat langsung bercakap-cakap dengan komputer. Terus ada penghematan energi komputer. Jadi itu ya Mbak Ais, ciri-ciri dari kelima generasi komputer. Oh, udah? Udah. Terus? Mungkin jadi lanjut aja. dari materi kita udah sampai situ, sampai ciri-ciri komputer. Mungkin kalau ada yang mau ditanyakan lagi? Sudah cukup, sudah jelas. Terima kasih ya. Oke. Jadi kesimpulannya itu komputer ada 5 generasi dan Iya. ciri-cirinya sudah disebutkan tadi oleh Aisyah dan Alicia. Oke, segitu dulu presentasi dari kita. Terima kasih. Terima kasih Wassalamualaikum semua. warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.